teroris. Yang ngebom di Malang itu mobil bis antara itu dari saya dulu. Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN, takut dibully, makan babi ya lu. Anak kita sudah ketakutan di situ. Kalau Golda kemudian Dahlia Margaret dibully, saya barisan paling depan. Ya. Bela adik-adik saya perempuan itu. Ya, Masya Allah. Itu sampai harus seperti itu, Bi. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja nggak bisa dipungkiri punya pendapat seperti ini karena agama, makanya saya nggak mau beragama lagi. Bahaya sekali pemirsa. Ya, kamu jangan begitu dong, Sadam. Kamu itu sudah panas dulu ya. Biar pemirsa aja yang menilai. Ini sana nggak diem aja kan, cuma bahasa tubuh. Nah, itu maksudnya. يا هدي يا بشير يا طبيب دعبي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya tiba-tiba ya menjadi ayam sayur ya di hadapan ustadz yang didatangkan dari Hagia Sophia ya, dari mualaf Hagia Sophia. Jadi diskusinya nih ngelantur ngalor ngidul ya seperti Saifuddin Ibrahim, dan dia pun tidak berani menunjukkan arogansinya oleh karena di hadapan anaknya dan juga di hadapan Ustadz siapa lupa tadi ya nama beliau nih, dengan begitu santunnya, begitu lembutnya, maka Saifuddin Ibrahim dan Deborah pun tidak dapat berkata apa-apa selain daripada sok imut, sok lembut begitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Abi dan yang hadir di sini. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdiqai wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Saifuddin Ibrahim ya, yang alhamdulillah kami diterima pada sore hari ini ya. Yang terhormat Ustadz Sadam, putra dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ada di sini. Yang terhormat Ibu Siti Amanah ya. Mbak atau Ibu? Ibu Siti Amanah ya. Dari Demak dari Demak beliau, dan beliau adalah selaku anak didik ya, kader ya, dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Baik, alhamdulillah, perlu saya sampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa ada satu ekspektasi yang di luar dugaan ya, dan ini mungkin bisa menjadi penyemangat buat kita bersama, bahwa ternyata Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini orangnya ramah ya, ramah dan orangnya baik, di luar ekspektasi yang kita bayangkan. Mungkin beliau hanya keras di YouTube di depan kamera mungkin beliau keras, namun secara hubungan seperti ini, kekeluargaan ya, terasa aroma saudara.
Alhamdulillah, perlu saya perkenalkan, saya Ipung Atria, saya dari Mu'alaf Center Hagia Sophia, dan kami adalah generasi penerus dari Ustadz Insan Mogoginta yang beliau meninggal secara baik ya. Dan beliau meninggal saat beliau salat. Beliau meninggal saat tahiyat akhir dan malam Jumat, dan beliau dimakamkan pada hari Jumat. Mungkin itu adalah bagian dari bukti representasi bahwa beliau adalah orang yang baik. Semasa hidupnya beliau mensyahadatkan banyak orang, dan beliau baik kepada semua orang, termasuk kepada saudara-saudara kita Kristiani. Bahkan banyak kawan-kawan saudara-saudara dari Kristiani, termasuk pengakuan dari pendeta Luka Tambunan ya, beliau suka ngasih uang, ngasih duit ya. Pak Luka Tambunan kalau ketemu sama Ustadz Insan itu selalu kasih uang gitu. Secara akal sehat, seharusnya Ustadz Insan Mogoginta itu meninggalnya bukan di masjid, bukan saat sholat, tetapi di atas gunung. Beliau kan sering safari bersama kami, keliling kampung-kampung, pelosok-pelosok, naik gunung. Dan saat naik gunung itu beliau nafasnya itu macam orang mau mati, begitu. Kalau sudah naik gunung begitu, beliau nafasnya Oksigennya lebih rendah. iya, dan bukan itu naik jalan. Beliau kan punya sakit jantung, beliau punya sakit jantung parah ya, dan harusnya beliau operasi, namun beliau menyampaikan beliau tidak mau operasi. Secara akal sehat harusnya beliau mati di gunung, meninggal di atas gunung, tapi Allah memberikan tempat yang terbaik kepada Ustadz Insan Mogoginta, hadiah. Insya Allah saya meyakininya sebagai hadiah. Ustadz Insan Mogoginta meninggal dunia saat beliau sholat ba'diyah maghrib. Setelah sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, dan saat tahiyat akhir itu sebelum salam, estimasi setelah beliau syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum salam beliau akhirnya posisinya terjungkir ya ke samping, dan waktu itu dari para jamaah itu dilihat nadinya itu sudah ada, sudah ada. Begitu barangkali jadi. Dan waktu itu Abi Sa'id bin Ibrahim menyampaikan rasa duka cita yang mendalam di YouTube disampaikan. Saya menonton, dan karena berteman sejak lama, sering berdebat, sering diskusi bersama, walaupun ancur-ancuran, tapi namanya berkawan, tetaplah kangen begitu kan, rindu. Dan dalam hal ini yang berikutnya adalah kami menyampaikan salam persaudaraan, salam kekeluargaan, bahwa tidak boleh antar umat beragama itu saling bertengkar, saling ricuh, apalagi gontok-gontokan. Dan tidak boleh juga adanya penistaan agama. Dalam negara kita ini ada dua hal yang berbeda. Ada penistaan agama, ada perbandingan agama. Kalau penistaan agama tidak boleh, dan hukumannya cukup berat ya. Menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain, itu hukumannya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh ya, termasuk dalam ranah penistaan agama. Untuk semua umat beragama, Semua, tidak terkecuali. tidak terkecuali, mau Kristen, mau Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan adalah perbandingan agama. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Bahkan negara kita melindungi sampai perguruan tinggi ada jurusannya. Kalau di ada jurusannya.
Saya jurusan perbandingan agama. Ustaz. Jurusan perbandingan agama. Masya Allah. Jadi kalau di Islam itu ada Fakultas Usuluddin. Saya Usuluddin. Masya Allah. Ya, beliau dulu alumni dari UNS. Fakultas Usuluddin. Iya. UNS, Muhammadiyah Solo. Muhammadiyah Solo. Iya. Ya. Kalau di Kristen itu ada jurusannya teologi, ya. Teologi. Nah, itu saking negara ini baik, ya, melindungi warga negaranya untuk hal yang keilmuan, ya, sampai diperbolehkan untuk dalam hal comparison, ya, mengkomparasi antara agama satu dan agama lain tanpa penistaan agama. Ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya. Apa itu perbandingan agama? Perbandingan agama adalah komparasi, mengcompare antara ajaran satu dengan ajaran yang lain dengan tetap berdasarkan dari dalil Alkitabiah, ya. Kalau sudah keluar dari dalil itu namanya penistaan agama. Contoh begini, ada kisah, ya, ketika nanti di akhirat ada pintu masuk surga, begitu. Pintu masuk surga, ada pintu masuk surga melalui jalur Al-Quran misalnya, ada pintu masuk surga melalui jalur Bible. Ini kisah seperti ini pernah disampaikan oleh Ustadz Insan Mogoginta. Yang melalui jalur Al-Quran, siapa saja yang percaya Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran, menjalankan Al-Quran, masuk surga. Masuk surga. Yang pintu surga jalur Bible ini, yang mempercayai Bible, yang beriman kepada Bible, menjalankan perintah Bible, masuk surga. Gitu atau Ustadz Insan? Iya, begitu. Jadi Bible itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ketika kata Ustadz Insan Mogoginta, nanti ketika di akhirat pintu surga ini, Bible ini ternyata adalah salah, begitu. Ketika salah, maka umat Islam masuk surga, begitu kan? Umat Kristen masuk neraka. Namun ketika Bible itu benar, umat Islam tetap masuk surga, umat Kristen tetap masuk neraka. Karena yang menjalankan semua perintah ajaran Bible ini adalah umat Islam, ya. Justru umat Kristiani, saudara-saudara kita dari Kristiani, tidak menjalankan perintah ajaran Bible. Contoh, Bible mengajarkan agar berpuasa, umat Islam berpuasa, umat Kristiani tidak berpuasa, ya. Imamat 23-29. Yesus mengajarkan sunat. Di Bible perintah sunat sangat keras, ya, sangat ketat, ya, dan itu adalah perjanjian yang kekal abadi antara Allah dengan Abraham turun temurun, dan itu adalah perjanjian yang kekal. Barang siapa tidak dikerat kulit khatannya, maka wajib dilenyapkan atas kaumnya, kan begitu. Umat Islam bersunat, umat Kristen tidak bersunat. Kemudian di Bible diajarkan agar wanita berkerudung, menutupi kepalanya, berhijab, ya, 1 Korintus pasal 11, ya. Itu bahwa bagi setiap wanita yang bernubuat, maka wajiblah ia menundungi kepalanya. Bagi yang tidak mau menundungi kepalanya, maka wajiblah dicukur rambutnya. Bagi siapa saja yang tidak mau menundungi kepalanya, mencukur rambutnya, maka itu karena itu malu, maka wajiblah bagi ia untuk menundungi kepalanya, kan begitu. Di Bible diajarkan haram minum minuman keras, ya. Umat Islam menjalankan perintah Bible, tidak minum minuman keras, haram hukumnya. Kemudian di Bible diajarkan tidak makan babi, haram makan babi, umat Islam tidak makan babi. Sementara saudara-saudara kita dari umat Kristiani ini makan babi. Di Bible diajarkan agar kalau berdoa itu menengadahkan tangan. Umat Islam berdoa dengan mengangkat tangan, menengadahkan tangan. Sementara umat Kristiani berdoa dengan menangkupkan tangan. Yesus juga berdoa dengan cara bersujud, umat Islam juga berdoa dengan cara bersujud. Bahkan di Bible diajarkan tentang sholat yang benar, yakni sholat itu adalah mengangkat tangan dan menyampaikan Allah yang maha besar atau Allahu Akbar, kemudian berlutut dan bersujud. Kemudian sementara ketika sesudah takbiratul ihram itu ada jamaah menyampaikan amin, amin, begitu. Itu ada di kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Ya.
Jadi umat Islam menjalankan perintah Bible, ya, salat seperti apa yang disampaikan oleh Bible. Di Bible diajarkan agar menghadap kiblat, umat Islam juga menghadap kiblat. Di Bible diajarkan bahwa Yesus mati dikubur, dikafani dengan kain putih, kain lengan putih, berwarna putih, dikasih parfum harum-haruman, tidak dipeti mati, tidak menggunakan dasi, jas dan lain sebagainya. Umat Islam saat meninggal persis seperti apa yang disampaikan di dalam Bible itu, dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, dan seterusnya. Jadi di Bible diajarkan bahwa Yesus ini menyampaikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, ya, ajaran tauhid, ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita satu, gitu. Atau di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ini adalah ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah, ya, secara benar, secara didudukkan secara benar, kan begitu. Umat Islam yang menjalankan ajaran perintah Bible ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Ustadz Insan Magoginta. Sering beliau menyampaikan seperti itu, dan ini adalah bentuk compare, bentuk komparasi, ya, bentuk komparasi, bentuk perbandingan agama yang benar, karena sesuai dengan ada dalilnya, Alkitabiah, ya. Tidak sampai keluar dari jalur, tidak sampai menghina agama lain tanpa ada dalil, begitu. Sementara ketika ada dalil, maka itu masuk dalam ranah akademik, ranah yang tidak masuk dalam jalur penistaan agama yang berakibat pada hukuman penjara dan semacamnya, kan begitu. Begitu barangkali kami di sini karena ada ranah penistaan agama, ada ranah perbandingan agama, maka diperbolehkan diskusi, ya, kepada saudara-saudara kita umat Muslim dan umat Kristiani untuk saling menghormati, untuk saling diskusi dengan cara yang benar, kan begitu. Dan insya Allah kami mudah-mudahan, ya, dari pertemuan ini Abi Saifuddin Ibrahim nanti kami undang, bisa nanti bersama-sama diskusi dengan kami. Oh gitu. Iya. Kami datang ke sini, mudah-mudahan nanti Abi Saifuddin Ibrahim kami undang ke tempat kami, bisa diskusi, dan kita diskusi dengan nyaman, dengan santai seperti ini, ya. Dan tanpa perlu ada kericuhan, tanpa perlu ada saling menghina dan saling meledekkan orang lain, apalagi meledekkan agama orang lain. Karena itu sudah tidak objektif gitu ya, model kayak gitu, apa gimana? Iya. Ya tadi tuh UU Undang-Undang 165 kan gitu kan. Hukumannya hukuman kurungan kan. Jadi tetap kita diperbolehkan diskusi, saling silaturahim, sepanjang itu adalah dalam ranah akademik, Alkitabiah, dan itu semuanya ada pada dalil. Kalau sampai keluar dari jalur dalil, maka itu sangat tidak sopan dan sangat sudah masuk dalam jalur penistaan agama, begitu barangkali. Demikian nanti akan disambung oleh Ustadz Sadam, Abi Saifuddin Ibrahim, Ibu Siti Amanah, dan begitu nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, boleh. Ya, demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena diestafetkan ke saya mungkin sedikit saya mau sambut dulu tamu dari Malang jauh-jauh ke Tangerang, ya. Semoga dari kedatangannya ini Ustadz Ipong Atria dan teman-teman media, Allah lindungi perjalanannya nanti sampai pulang, dan semoga pertemuan yang singkat ini itu membawa kemaslahatan bersama seperti itu. Insyaallah. Tentu saya yakin sekali harus punya cita-cita yang tinggi. Abi, walaupun kita sering selek, selalu nyampaikan ada visi damai, toleransi, ya, itu sering di-repeat, sering diulang-ulang gitu. Kalau ibu sambung kami itu bilang
Habib nggak bosan ngomong kayak gitu. Kayak pikir saya ada sesuatu yang mungkin bisa dipetik di situ. Kalau orang dikatakan bisa paham, itu karena sudah melakukan atau diinputkan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tanam itu nggak mungkin dikasih ide itu cuma sekali. Ustaz pasti berkali-kali ya Ustaz ya. Nah, sampai disebutkan itu. Nah, oleh karena itu ya udah kami juga memang pertemuan ini itu lewat Sadam Abi gitu. Nah, oleh karena itu supaya pertemuan ini bisa berjalan lancar ya tentu Sadam hubungi beliau. Ya. Wah, qadarullah memang baik. Maksudnya diterima dengan baik seperti itu. Ya artinya semoga dari penerimaan yang positif itu kedepannya ada cita-cita yang Ya. bisa kita bertahun tolong menolong dalam hal itu kurang lebih seperti itu. Dan Sadam terima kasih untuk Abi penerimaannya yang ramah dan juga teman-teman. Nah, ya saya pikir ayo lebih kita bermuamalah. Seperti itu. Kalau menurut dari Abi dan Mbak Siti silahkan. Oke, saya dulu ya. Saudara-saudara, saya merasa sangat terhormat sekali boleh dikunjungi oleh Ustadz Ipung dan kebetulan hari ini merayakan ulang tahun putri adiknya Saddam Hussein. Adik lanjut ya. Adik lanjut Luar biasa. Golda Meir. Golda Meir itu nama Perdana Menteri Israel. Kalau Saddam Hussein ini Presiden Irak. Idola rakyat Irak. Irak itu idola rakyat ya. Oh gitu. Bisa abangnya ini ngomong begitu ya. Tapi dia bangga saya kasih nama Saddam Hussein itu. Berarti bapaknya itu lebih cerdas dari bapak-bapak yang lain. Menemukan nama anak saja itu sudah merupakan anugerah tersendiri. Makanya di mana saya tinggal pasti yang dikenal Saddam Hussein. Mana Saddam Hussein? Bukan saya. Gitu. Dia terkenal sekali. Saya bawa ke sana di Zaitun dia terkenal. Jadi dia sangat terkenal. Masuk di Zaitun itu dia kelas 6 SD itu dia sudah jadi pemimpin semua temannya. Sementara waktu itu saya menjadi kepala humas di pesantren terbesar di Asia Tenggara. Dan akhirnya memang saya harus tinggalkan itu karena saya jadi orang Kristen itu. Nah, putri kami ini umur 4 tahun dan saya senang sekali didatangi oleh Ustadz Ipung. Tidak pernah terjadi model pertemuan seperti ini, apalagi menerima di rumah pribadi, dan semua orang nggak suka menerima tamunya, apalagi kalau sudah masuk Kristen itu menerima tamu langsung dibawa ke rumah itu riskan. Demikian juga ustadz yang lain menerima tamu di rumahnya sendiri juga susah gitu. Tapi pertemuan ini akan mencairkan semua yang pernah mungkin Anda bayangkan si Saifuddin Ibrahim ini orangnya seperti itu, tapi sudah dibuka oleh Ustadz Ipung hanya dari pertemuan awal tadi di depan rumah. Dia sudah merasakan getaran bahwa si Saifuddin Ibrahim ini memang orang cinta damai. Oh iya, tergetar Getaran hati gitu loh, Dam. Bagaimanapun sekeras apapun khutbah Saifuddin Ibrahim di YouTube itu orang akan berubah pandangan ketika bertemu pertama dengan saya gitu, akan berubah, apalagi dengan istri saya itu ketemu saya langsung dia itu gemetar sendiri. Jadi orang kendangnya sudah habis dia masih joget gitu, padahal sudah nggak ada kendangnya gitu. Jadi itulah seni hidup, gaya hidup sedang. Dan kenapa saya ingin masuk Kristen itu karena orang Kristen itu diejek, dihina, gerejanya dibakar, aduh pendetanya dimatiin. Gitu. Saya masuk ke situ dan saya pasang badan. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang lain.
Sebenarnya saya ingin menjadi toleransi dan damai. Indonesia ini awalnya hanyalah Hindu, Buddha. Datanglah Islam, datang Kristen. Loh kok yang ribut orang Kristen dan Islam? Mestinya yang marah Hindu dan Buddha. Lalu ngomong ini, bikin sejarahnya sendiri, bikinnya sejarah sendiri, bikin teriakan sendiri. Disitulah saya ada sebagai katalisator bangsa Indonesia ini. Saya senang dengan, saya dulu benci Pancasila, saya itu teroris. Yang ngebom di Malang itu mobil bis antara itu saya dulu dengan teman masih kecil tuh SMA. Bapak kalau masih ingat, tapi mungkin Ustadz masih muda waktu itu atau nggak ingat cerita itu. Tahun 83 itu saya sudah bekerja seperti itu. Tetapi saya berubah total dan saya memilih ikut Isa Al-Masih. Saking radikalnya dia buktikan nama putra-putra beliau ini Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Ayatollah Khomeini. Tapi dia nggak mau terima itu nama. Tapi nggak apa-apa. Keluarga yang nggak terima sebenarnya. Keluarga nggak mau terima. Saya kasih nama seperti itu. Saking begitunya. Tetapi makin lama sering terjadi gereja dibakar, apalagi bulan Oktober dibom. Aduh, gimana membangun Indonesia yang damai ke masa depan itu? Nggak ada cara lain, saya harus masuk Kristen karena saya bukan pengacara untuk membela orang-orang Kristen yang susah ini. Saya pasang badan saya sendiri dan saya ada di dalam itu, di dalam Kristen itu. Biarlah lo ribut-ribut. Nah, mental dari luar itu ketika saya Muslim, gaya itu saya bawa ke dalam Kristen, sehingga orang Kristen, pendeta-pendeta di Indonesia sekarang pecah dua. Satu mendukung saya, satu tidak pro dengan saya, bahkan tidak mau mengundang saya. Karena ini pendeta radikal. Jangan-jangan nanti gereja saya dibakar gara-gara mengundang Saifuddin Ibrahim. Kok saya bilang sebelum Saifuddin Ibrahim masuk Kristen, gereja sudah dirusak semua. Apa urusannya dengan saya? Hanya karena gaya saya seperti ini. Tetapi gaya itu gaya di YouTube, berbeda dengan apa yang saya rasakan setelah Tuhan menjamah hati saya. Berubah total, Ustadz. Berubah total semuanya. Nah sekarang ini seperti Amanah, istri saya, semuanya itu ikut saya sekarang. Ngelihat saya, oh ya, benar gitu. Dan banyak hal yang saya ajarkan. Saya sudah menulis buku-buku. Ini, ini coba tarik buku ini saya. Yang mana? Yang ini Saddam Hussein. Nih, dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan. Pikiran saya yang dulu, keyakinan saya yang dulu. Nah, kalau ada kiai bisa jawab ini, saya masuk Islam lagi. Ini gara-gara dia ini. Gara-gara saya. Gara-gara Saddam suka musik saya. Gara-gara saya. Gara-gara dia nanya ini, nanya itu. Oh, saya tulis aja buku ini, walaupun dia nggak mengakunya. Tapi otak saya, walaupun sudah tua, ya masih bisa ingat. Inilah kelebihan saya dengan Saddam Hussein. Oh, gitu. Kelebihan Saddam Hussein ya nanti kalau umurnya panjang daripada saya, itu umurnya panjang. Oke. Jadi luar biasa pertemuan ini. Ustadz sudah bicara ini, bicara itu. Ya mungkin bisa diulas oleh Ibu Siti Amanah. Oke, terima kasih Bang, Pak Ustadz. Udah ada Bi? Udah ada. sama. Saya juga berterima kasih, merasa sangat terhormat bisa bergabung di diskusi ini, perbandingan agama. Mungkin ini baru pertama buat saya berdiskusi dengan Pak Ustadz, karena biasanya saya berdiskusinya di YouTube gitu. Jadi mungkin ini pertama kali diskusi saya sama Pak Ustadz, biar tambah pengalaman saya mengenai perbandingan agama ini. Karena seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, bukan debat,
tetapi kita di sini adalah berdiskusi, ya kan, perbandingan agama. Gitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana, menurut saya dan Abi bagaimana, menurut Bang Adam bagaimana. Gitu. Nah, nanti kita intinya saya sangat bersyukur banget. Karena itulah saya menerima Tuhan Yesus juga, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi saya. Karena Tuhan Yesus sangat bisa membuat saya damai, sukacita. Karena pada dasarnya mungkin saya juga dulu mungkin sampahnya sampah kali ya, punya masa lalu yang kurang baik, tapi Tuhan Yesus angkat saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus kasih saya, beri petunjuk, beri kasih yang luar biasa. Dimana saya dulu saya berprinsip lu jual gue beli, tapi kalau sekarang saya akan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu dengan kasih, gitu. Makanya di sini saya bisa berdiskusi tidak dengan emosi, jadi kita berdiskusi dengan baik, gitu. Itu aja. Itu aja, Bi. Silakan Pak Ustadz mungkin. Nggak mungkin Bu Amanah mungkin menyinggung apa tadi orang Kristen tidak meninggal tidak pakai kafan, sedangkan Yesus pakai kafan. Orang Islam yang melaksanakan ajaran Injil, tetapi prinsip di dalam iman Kristen itu kokoh. Bukan masalah mati, bukan masalah dikuburkan, lo dimakan, ditelan ular, itu bukan urusan. Tetapi imanlah yang menyelamatkan orang. Jadi apakah keimanan orang itu ketika dia hidup? Lalu dia mau dikuburkan di mana, nggak dikuburkan atau apa, itu bukan urusan. Itu maksud saya di komen gitu. Karena ada poin-poin tadi gitu loh. Terima kasih. Jadi untuk orang Kristen ya, mau seperti yang Abi tadi bilang, ya kan? Kenapa orang Kristen harus pakai jas seperti yang Pak Ustadz tadi, malah yang mengikutin itu orang Islam harus dikafanin gitu ya? Menurut saya kalau jawaban yang itu ya emang dulu udah ada jas kasar banget gitu, tetapi menurut saya bukan masalah pakai jasnya atau dikafanin, itu bukan suatu tolak ukur yang seperti tadi. Karena itu Bu, ini mau dipakan raya, mau dipakan apa, bodo amat. Karena iman yang sesungguhnya itulah yang penting, kan gitu kan. Dan satu itu, yang kedua, kita itu kembali ke Bapak kita yang ada di surga itu bukan dengan daging. Apakah kita bisa kembali ke surga dengan daging? Tidak, yang jelas pakai roh. Karena kita memang orang Kristen harus menyembah dengan roh dan kebenaran di situ. Makanya bukan harus harus maaf ya Mas, harus dikafanin atau dipocong. Itu gunanya apa? Apakah kita akan ke surga menggunakan seperti itu? Tidak. Karena jasad ini pada dasarnya akan kembali ke bumi dan akan dimakan cacing. Benar nggak? Tapi iman kita lah yang akan dibawa sampai ke surga. Itulah gitu. Perintah Bible. Yes, gitu. Dan di Tuhan Yesus di Injil pun ya ada kan ya, gitu. Itu mungkin Jadi kalau begitu kita bolak-balik, ini bola ini nggak akan habis. Gitu. Tetapi bagaimana kita membangun masa depan bagi bangsa ini dengan menyiapkan orang-orang yang mampu hidup toleransi dan damai di dalam masyarakat. Kenapa orang Kristen harus membangun sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi? Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN, takut dibully, makan babi ya lo. Anak kita sudah ketakutan di situ. Makanya Saddam Hussein memang sekolahnya di sana. Dia Muslim. Anak saya yang lanjutan ini Golda Meir, maka harus disekolahkan di sekolah Kristen. Takut kita titip di TK-nya sono, karena akan dibully, Pak Ustadz. 100% dibully. Dibully habis. Dibilang lu makan babi ya, loh. Kenapa? Karena di sana di rumah tangganya itu sudah diajarkan seperti itu. Sementara orang Kristen beda pengajarannya, nggak sampai ke sana. Lu mau makan apa saja ya makan. Bukan urusan makan itu. Surga bukan urusan makan dan minum, tapi sukacita dan damai di hati. Nah, saya kembali lagi, kenapa orang Kristen tidak menitipkan anaknya di SD? Takut, Ustadz. Nah, ini suara saya yang harus saya sampaikan. Tidak takut masukin SMP, sekolah negeri, SMA negeri. Mungkin kalau di perguruan tinggi
kita sudah tidak bermasalah. Tetapi sekolah SD itu adalah sekolah, semua orang kalau ditanya masa sekolah yang paling indah itu apa? SD. Sekolah dasar negeri. Sekolah dasar itu kita ketemu dengan guru-guru yang baik. Nah, sering SMP itu tidak menyenangkan dan SMA itu tidak menyenangkan karena sudah mulai berpikir yang lain. Maksud saya bukan masalah ini sekolah atau tidak, tetapi bagaimana kita menyiapkan sekolah pendidikan yang baik untuk masa depan ini, agar bagaimana kalau agama tidak kita ajarkan di sekolah-sekolah ini. Biarlah agama diajarkan di masjid, di gereja, biar mereka nyaman di sana. Bagaimana mereka mampu hidup toleransi damai mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga sekolah-sekolah ini akan menyiapkan orang-orang yang sangat bagus. Contoh Paul Zhang itu dibully sejak SD, lalu dia lari ke luar negeri. Dari SD, SMP dibully, SMA dibully. Nah, begitu dia punya kesempatan lari ke luar negeri, ngomong kasar, bongkar, menghina, gitu. Saya sudah disiapkan untuk lari ke luar negeri. Saya nggak mau. Saya tetap ada di Indonesia karena saya cinta dengan negeri ini. Saya suka dengan negara ini. Nah, bagaimana pemerintah ke depan ini kalau begitu menyiapkan sekolah-sekolah ini untuk nyaman semua elemen bangsa, sekolah nyaman di SD, SMP, SMA. Sehingga kita akan melahirkan anak-anak yang penuh toleran dan damai. Ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim mencoba untuk memasukkan logika terbaliknya ya, yang dimana dia mengatakan sekolah itu tidak perlu diadakan pelajaran agama ya. Jadi orang yang tidak beragama ya, kadang dia akan berperilaku seperti binatang. Oleh karena agama itu mengatur ya kehidupan manusia supaya manusia itu mempunyai adab. Karena agama itu adalah rambu-rambu di mana manusia itu mempunyai aturan-aturan dalam kehidupan sendi-sendi kehidupan manusia, di mana agama akan melahirkan orang-orang yang beradab dengan sopan santunnya, dengan adab keilmuannya. Oleh karena memang manusia diberikan akal agar mereka pun dapat beradab, dan kita semua dapat beradab ya, karena memang orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah barang tentu dia akan berilmu, kan begitu. Jadi logika terbalik, logika jungkir balik yang dipaparkan oleh Saifuddin Ibrahim itu semua hanya hoax saja ya. Jadi apa yang dia katakan itu hanyalah dusta semata. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.